between PM to 5411016. I'm from class management 25A. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang pengertian dan fungsi manajemen. Manajemen merupakan salah satu bidang ilmu terpenting dalam organisasi bisnis maupun kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya manajemen, kegiatan organisasi akan berjalan tanpa arah, tidak efisien, dan sulit mencapai tujuan. Manajemen berperan sebagai alat untuk mengatur, mengorganisasikan, dan mengarahkan sumber daya agar dapat digunakan secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan. Karena itu, manajemen dipelajari oleh hampir semua disiplin ilmu, mulai dari bisnis, pendidikan, kesehatan, hingga pemerintahan. Secara etimologis, kata manajemen berasal dari bahasa Latin manus atau tangan dan agere atau melakukan. Kata ini kemudian berkembang menjadi managere dalam bahasa Italia yang berarti mengendalikan atau mengatur sesuatu dengan tangan. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata management. Secara umum, manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya atau manusia, sumber daya manusia, finansial, material, informasi, dan waktu untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Definisi menurut para ahli. Yang pertama, George R. Terry 1958. Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari perencanaan, perorganisasian, pergerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan manusia dan sumber daya lainnya. Terus yang kedua dari Harold Kunz dan Cyril O'Donnell 1976. Manajemen adalah usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan yang dilakukan oleh orang lain. Dan yang ketiga ada Mary Parker Follett 1868 sampai 1933. Manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Dan yang keempat ada Ricky Griffin 2016. Manajemen adalah sebuah proses perencanaan, perorganisasian, pengkoordinasian, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Unsur penting dalam manajemen. Proses manajemen tidak instan, melainkan serangkaian aktivitas. Sumber daya manusia, dana, material, teknologi, dan informasi. Tujuan manajemen selalu diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Efektivitas dan efisien, dua indikator keberhasilan manajemen. Tujuan manajemen tidak hanya sekedar mengatur, tetapi memiliki tujuan utama, yaitu mencapai tujuan organisasi dengan cara yang sistematis. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan sumber daya agar tidak ada pemborosan. Dan yang ketiga, menciptakan koordinasian antara bagian dalam organisasi. Yang keempat, menjaga stabilitas dan keberlangsungan organisasi di tengah perubahan lingkungan. Dan yang terakhir, meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisien kerja. Fungsi manajemen. Salah satu konsep paling fundamental dalam manajemen adalah fungsi-fungsinya. Fungsi ini menggambarkan apa saja yang harus dilakukan manajer untuk mengelola organisasi. Yang pertama itu ada planning atau perencanaan yang menentukan tujuan dan cara terbaik untuk mencapainya. Dan yang kedua ada organizing atau perorganisasian untuk menentukan struktur organisasi, pembagian kerja, dan hubungan antar bagian. Dan yang ketiga ada accounting atau leading, itu pengarahan atau pergerakan, mengarahkan, memotivasi, dan membimbing karyawan agar bekerja sesuai rencana. Dan yang keempat ada controlling atau pengendalian atau pengawasan. Itu mengukur kinerja dan membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan. Dan yang manajemen adalah proses perencanaan,
Pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Fungsi manajemen menurut Terry itu ada planning, organizing, equating, dan controlling atau bisa disebut dengan POAC. Fungsi manajemen saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Manajemen yang baik menghasilkan koordinasi, efektivitas, efisiensi, dan produktivitas